Hilang, udah itu disuruh makan daun, makan cacing, ya apalah. Gitu loh ya. Jadi Tarzan deh lu Jadi ya. Tarzan lah pokoknya ya. Yang penting kalau gue akhirnya, yang penting gue makan. Ya apapun juga gue lahap lah, yang penting gue makan. Itu cuma megang golok, duduk di tanah, gue mau makan daging. Siapa yang gue mau makan daging, gue makan daging. Itu berapa hari lu, Bang? 10 hari lah. 10 hari ya? 10 hari. Gila. Itu gue lagi keadaan gue masih Agus itu lagi ngorek tanah nyari cacing itu gue. Dia di situ cuma duduk, gue mau makan daging, gue mau makan daging. Horor men. Nah, dan ngopi petang pun tidak sekedar nantinya ke depannya ya kita bicara mengenai pengalaman-pengalaman lalu, tapi kita akan memberikan rencananya ya semoga terwujud. Kita akan memberikan edukasi juga. Misal, bagaimana sih mengenai manajemen perjalanan, bagaimana mengenai navigasi, survival, dan seterusnya. Woi, masih bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Kali ini kita akan ngobrol tentang ngopi petang. Apa itu ngopi petang dan siapa yang ada di belakang ngopi petang? Kali ini tamu kita, narasumber kita sangat istimewa. Kita perkenalkan beliau. Bang, silakan. Nama gue Pontas. Gue bersama Sugi Dwi. Dan ada kameramen kita yang hebat, si Keong, panggilannya emang lambat sih. Itu memang yang mendirikan Ngopi Petang. Tuh. Dari sisi background, terus terang kita juga bukan pemula, tapi memang kita semuanya pengalaman lah. Ntar lu. Gimana? Sugi Dwi ini satu orang apa 2 orang, Bang? 2 orang. Temen juga namanya Sugi juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi Sugi sama Dwi. Yeah. Itu 2 orang berarti. 2 orang, betul. Dan tadi lu sampaikan ada Keong. Ada teman gua, Bang, namanya Setio. Oh, Setio namanya ya? Iya. Dia emang lamban. Tapi gua nggak tahu. Dia itu Keong itu bukan tuh? Yang kacamata rada-rada brewok gitu. Betul. Itu dia. Lamban. Nah, yang menarik adalah teman-teman, beliau bilang tadi bukan pemula. Padahal sepertinya beliau ini adalah pelaku muka lama. Muka lama ya? Lama, Bang. Gue lihat baju lu udah beladus, Bang. Ya. Apa tulisan itu, Bang? Boleh agak diginin, Bang? Latsar 30. Harga Ganesha. Boleh, Bang Pontas. Apa itu, Bang, baju lu tuh, Bang? Kan nggak mungkin lu dapet tuh di pasar malam, Bang. Iya. Jadi ini memang kaos khusus latihan dasar Harga Ganesha. Itu Perhimpunan Penjelajah Alam Fakultas Ilmu Administrasi di Atmajaya. Oke, Atmajaya, Bang. Atmajaya yang Ben Hill tuh. Iya, betul. Semanggi. Iya. Gue pernah tuh, Bang, di situ, Bang. Waktu itu lagi kondisi di atasnya lagi pada tiarap-tiarap tuh. Nah, itu dia. Iya. Gue pernah di situ. Betul. 98 tuh. Iya, 2 hari lah gue di situ, tapi nggak kuliah, numpang ngumpet. Oh, jadi Bang Pontas nih mapalanya Fakultas Ilmu Administrasi dari Atmajaya. Dari Atmajaya. Sebelumnya, Bang, di sekolah pernah ikut? Di sekolah dulu, mungkin dikenalkan sama teman. Nah, ini sama mungkin sama cerita teman-teman yang lain ya. Ini memang awalnya sih terjebak juga. Awalnya terjebak waktu SMA. Diajak camping di Curug Nangka, nggak taunya diajak naik. Dan itu dibangunin lagi subuh-subuh. Lu diajak camping? Di Curug Nangka? Curug Nangka. Masih nggak lupa tahun berapa tuh? Itu mungkin sekitar tahun 92 mungkin ya. 92. Itu, Bro. Kenapa gue bilang dia adalah pelaku muka lama?
Dia ngomong tahun dia pertama camping aja masih sekitar sekira ya kan. Berarti lama bro, 92 ya enggak? Gokil, belum sampai tahun 2000 bro. 92 bang, lu 92. diajak camping di Curug Nangka. Curug Nangka. Ya masih favorit tuh bang. Masih favorit, di zaman betul. itu. Untuk ke Gunung Salak, seinget Yo, gua deh. banget. Tapi gua nggak ngerti bahwa itu dibawa ke Gunung Salak. Enggak, maksudnya lu bukan mau naik gunung itu emang. Niatnya camping aja. Orang kita masih pakai tenda pramuka. Yo, gambar tunas Iya, zaman dulu tenda segitiga pramuka. yang alasnya gak ada. Yang anginnya tuh lewat-lewat bawah tuh. Terus bang. Nah, dari situ dibangunin pagi-pagi, gue ngikut aja karena gue Iya. nggak ngerti kan, Iya, mana sih? Udah ikut aja naik kita gitu. Gue bertiga waktu itu, naik, sampailah setengah hari. Terus terang itu awal pertama gue dan emang badan gue juga gede waktu itu, jadi Dari dulu nih masih dari dulu. kayak begini. Dari dulu. Itu siapa aja bang, temen lu bang yang ngajak lu tuh bang? Itu Hendra, Huta Barat. Halo Hendra. Wah. Bro, apa kabar bro? Bang Hendra, ini peninggalan ini Bang Hendra nih. Ya terus siapa lagi? Terus Ari, gue lupa. Kita manggilnya Ari Black, gitaris band metal. Oh musisi Dulu, bang. musisi dia. Yoi. Bro, gimana bubur? Aman? Kan dia punya bahasa kode sendiri. Ya Bang Hendra dan Bang Ari. Oh itu yang ngebawa Bang Pontas ke Gunung Salak. Iya. Tapi sebelumnya dibohongin nih camping nih ceritanya. Iya, camping. Cuma memang waktu itu kebetulan karena mereka juga nggak terlalu serius buat naik, kita cuma sampai setengah hari turun. Habis itu kita pulang. Berikutnya itu gue masih belum tertarik. Campingnya gue tertarik. Akhirnya gue waktu itu lupa ke daerah mana dibawa teman gue teman-teman SMP lah kebetulan. Tapi di SMA. Teman-teman SMP ngajak jalan. Gue lupa ke daerah mana. Gue cuma ngikut waktu itu naik bis. Pokoknya inceran kita tuh ke air terjun. Di situ dari berangkat gue udah mabok bis. Di bis gue udah mabok tuh. Muntah-muntah turun, muntah-muntah. Diseret-seret lagi ngikut ke air terjun. Tapi dari situ awal gue mulai suka, menyukai. Oh jauh berarti itu bang perjalanan sampai lu mabok darat begitu? Iya jauh. Nah, sampailah gue di masa kuliah. Masa kuliah itu kebetulan sebetulnya iseng aja. Gue lagi, ya biasalah habis kuliah lagi istirahat. Teman seangkatan lagi tiba-tiba bawa kertas. Ngapain? Apaan tuh? Oh, gue daftar Arga Ganesha. Itu apaan? Itu gue yang naik-naik gunung, katanya gitu. Gue ikut juga deh, gue bilang gitu. Akhirnya ya hanya itu aja gue ikut. Lalu udahlah kita mulai latihan. Itu pun awalnya nyokap gue nggak setuju. Oh orang tua nggak setuju. Nggak setuju kan? Cuma semester berapa bang kalau boleh tahu? Semester 1. Oh, baru masuk. Baru masuk. Oh iya orang tua mana anak tahu daftar begitu. Tapi bokap gue bilang gini, udah biarin aja biar kurus dia, gitu loh awalnya. Oh malah bokap yang dukung nih. Biar kurus dia katanya gitu. Nah, ikutlah gue, persiapan kita pertama kali kita mencoba untuk naik Gunung Gede sebelum latihan dasar. Sebelum latihan di bawah Gunung Gede. Itu benar-benar yang pertama kali gue benar-benar mendaki. Gue nggak ngerti ternyata ada sistem namanya leader, ada sweeper, ada di tengah. Pokoknya leader kemana, gue ngikut secepat mereka. Yang sampai akhirnya nyampe lah di pos pemandangan dari Laut Putri waktu itu. Sampai di pos pemandangan itu berasap semua badan gue. Semua berasap semua badan gue. Itu pun gue udah bilang, gue nggak kuat nih, gue bilang gitu. Karena ternyata gue juga baru ngeh itu harusnya nggak begitu stepnya. Lu harusnya step by step pelan-pelan sampai dapat ketemu kesalahannya ininya ya. Iramanya. Aklitimasi ya kalau bahasa kerenannya sekarang. Nah ini gue ngikut senior gue yang jadi leader, cepet banget mereka jalan, gue ikutin. Itu pun terengah-engah gue paksain terus. Tapi akhirnya nyampe walaupun mati-matian lah ya, bisa gue bilang nyampe di Surya Kencana. Nah di situ waktu itu ada kita 12 orang. Nah kebetulan gua waktu itu akhirnya memutuskan gua nggak kuat untuk ke puncak. Gua di sini deh istirahat. Oh lu di alun-alun kayak? Gua di alun-alun yang sampai pertama. Enggak, gua sama si Agus.
Agus Tronton tuh, bareng tuh gue berdua tuh sama-sama. Namanya Agus Tronton. Emang gede kayak Tronton. Nah itu yang berasap tuh gue sama dia tuh, terus-terusan tuh berasap tuh. Sampai akhirnya gue istirahat. Nah, udah di situ, enak banget ya tempat ini ya gitu loh. Sampai akhirnya tapi gue kayaknya nggak kuat gitu kan, gue nggak kuat. Nyampailah ke persiapan latsar kan. Di persiapan latsar dikasih tahu kan. Itu gue nggak ngerti latsar apaan lah, pokoknya ikut aja bawa. Gue udah nyiapin paket-paket, pokoknya makanan gue pagi, siang, malam ya. Lu udah bikin manajemen ekspedisi tuh bang. Udah, gue udah nyiapin tuh set. Udah bikin begitu ya. Yang bangkainya pas survival hilang semua tuh. Iya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah ngalamin yang namanya latsar lah, atau apapun yang namanya bentuk pendidikan di sebuah organisasi penggiat alam, itu pasti kita kayak ada istilahnya kayak malam takbirannya tuh. Makan besar, tiba-tiba besok makanan kita tring, abrakadabra, hilang semua bro. Dan disitulah mulai kita berlaku menjadi Tarzan. Ya. Lanjut bang. Nah, biasanya bekal favorit gue kalau camping itu teri kacang. Wah yoi. Karena apa? Lu pakai sambal, pakai nasi itu udah enak. Digado aja enak bang, pakai kopi. Hilang tuh, gimana nggak sakit hati gue? Hilang. Hilang, udah itu disuruh makan daun, makan cacing, ya apalah. Itu loh ya. Jadi Tarzan deh lu ya. Jadi Tarzan lah pokoknya ya. Yang penting kalau gue akhirnya, yang penting gue makan. Ya apapun juga gue lahap lah, yang penting gue makan. Itu sampai sih dari badan emang. Itu latsar berjalan dan dan dari hari pertama setelah upacara pembukaan hujan gak berhenti. Welcome to the jungle. Hujan tidak berhenti. Itu bro, nikmatnya kalau lagi pendidikan bro. Main yang gak ada capeknya itu cuma satu bro. Main hujan-hujanan. Ya bang? Iya. Nggak ada capeknya, yang ada dingin. Iya. Tapi kembali ke teri kacang, hilang. Tuh siapa penanggung jawab itu, coba tuh. Nah, masuklah di hujan, masuk ke Bivak Solo. Bivak Solo, gua dikasih di jalur babi waktu itu, gue inget banget. Terowongan. Lu kibin sendiri deh tuh. Udah terowongan, itu kubangan, kan bangke itu. Tapi biar gimana itu. Nah, kebetulan waktu itu habis semester 1 udah selesai kan. Itu gue frustasi juga itu. Kenapa? Gue nggak bisa ngakalin tuh kubangan. Jadi gue tidur dengan basah itu. Gue dengan basah tidur. Dinginnya luar biasa itu. Waktu itu di Geger Bentang. Oh, Gerben. Wah, ya, lo tahu ya Geger Bentang itu ketinggiannya udah lumayan tuh. Nah, dahsyat, bro. Tapi kebetulan ya, karena mungkin yang nyemangatin gue waktu itu adalah IP gue waktu itu 3,5. Ya. Jadi sepanjang gue menggigil, gue orang pinter. Gue pinter, gue bisa bertahan menghadapi ini, gitu loh. IP gue 3,5. Gini aja gue bisa lewatin. Nah gitu, cuma gitu gue menggumam sendiri. Supaya gue bisa bertahan karena itu dinginnya luar biasa beneran. Lo Gerben bang, dinginnya tunggal. Iya. Ngeri. Belum anginnya kan, dinginnya. Cuma itu akhirnya gue bisa bertahan. Itu sampai gue denger ya, gue selalu pura-pura tidur gitu, ada yang ngecek. Itu sampai bilang, gila nih si Pontas ya. Basah-basah begini bisa tidur ya gitu. Begitu. Bisa tidur padahal gue enggak, gue diem gini gitu loh. Cuma ya itu karena gue mencoba sugesti diri gue sendiri. Akhirnya gue bisa bertahan. Mindsetnya nih. Gue coba sugesti diri gue sendiri. Gue bisa gitu loh. Dan lu lewatin itu bang? Dan gue lewatin. Yoi bro. Jadi apapun yang ada di pikiran kita itu akan berimpact langsung kepada visi kita bro. Bang Pontas dengan kondisi dia, ya kalau secara pengetahuan nol bang ya, maaf kalau gue bilang nol ya lu ya. Nol banget. Di Gerben bro, sebenarnya kalau di Gerben lu dapat hujan tuh lu bersyukur karena lu dapat sumber air bro. Ya. Kalau lu nggak hujan, wah air susah. Ya. Tapi bicara dingin, wah seanjing-anjingnya deh tuh. Ya. Betul. Dan lu menguatkan fisik lu dengan lu berpikir bahwa lu
IP 3. setengah. IP gue 3,5. Gue orang yang pinter. Gue mampu melewati ini. Ya udah. Itu doi bro. Gimana gue yang IP-nya di bawah itu jauh. Gue kalau mikirin IP Nggak terakhir sih jatuh juga gue. Iya. Kebanyakan naik gunung. Iya. Akhirnya jatuh juga. Kalau gue bang, kalau gue mikirin IP gue itu mungkin gue kayaknya langsung gimana kali ngedrop. Tapi lewat tuh bang ya, pikiran ya, Iya, pikiran pikiran. yang membantu Betul. mindset kita jadi mental Iya. kuat bang ya. Pikiran. Dan yang paling utama sih menurut gue ya, begitu lu ketemu teman-teman yang bisa saling support. Oke. Akhirnya. Gitu loh. Ayo, ada yang kesulitan dibantu, gitu loh. Itu teman seangkatan lu. Seangkatan, bareng. Oh. Karena memang timnya kan kadang di rolling kan, diputar. Itu berapa orang bang angkatan lu bang? 9 orang. 9 orang. 9 orang. Angka cakep bro. 9 orang. Nah, yang lucu ya. Pagi-pagi tiba-tiba nih hujan berhenti ya. Kita doa nih. Si Dwi yang mimpin doa kan. Dwi mimpin doa tuh. Baru selesai doa. Langsung terus lagi kan. Temen gue yang satu kan kebetulan waktu itu di situ ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu kan. Oh lengkap. Lengkap kan. Temen gue satu nyeletuk. Ya Tuhan bingung 5 agama yang doa yang mana mau dikabulin kata dia. Itu kadang-kadang teman-teman penggiat alam itu bercandanya kadang memang di luar nalar. Tapi memang itulah kenyataan di lapangan teman-teman. Tapi bahwa mereka melakukan sebuah proses menyerahkan diri kepada sang pemiliknya, iya, dan mereka melakukan semua. Yang bercandanya itu ya itulah hiburannya bang ya. Iya, Kalau betul. anak-anak gunung itu teman-teman kalau ada temennya jatuh aja nggak ditolongin dulu. Iya betul, diketawain. Pasti diketawain. Oke, lanjut. Nah, kalau nyambung itu gue ingat. Turun dari Welirang, lari. Temen gue tuh terjatuh yang kakinya sampai ke belakang begini. Oh, kejungkel. Begini, tapi ke belakang gini kan. Itu sakit loh kaki kan. Bukannya ditolong, kita ketawain dulu gitu. Tapi itulah bentuk rasa kasih sayang yang orang normal mungkin nggak nyampe kan Iya, bang nggak ya? nyampe, Nggak iya. nyampe ya. Lu temen jatuh bukan ditolong, Iya. ketawain ya. Padahal ya itulah karena dia tidak hati-hati Iya. atau bagaimana. Tapi kalau ada sesuatu hal yang sifatnya urgent, itu nggak usah pakai diperintah. Kalau boleh diadu, kadang kilap juga lebih cepat kita ketimbang kilap, ya bang betul. ya. Betul. Oke bang, lanjut bang. Tadi bang, habis hujan tuh. Akhirnya nyampe lah kita di survival hari terakhir itu. Itu benar-benar kebanyakan teman-teman udah frustasi ya. Sampai ada satu teman gue, Basrin, di Medan dia sekarang. Wah, Bro, mau jual-jual bang, bang Basrin. itu cuma megang golok, duduk di tanah. Gue mau makan daging. Siapa yang gue mau makan daging. Gue makan daging. Itu berapa hari lu bang? 10 hari lah. 10 hari ya? 10 hari. Gila. Itu gue lagi keadaan gue masih Agus itu lagi ngorek tanah nyari cacing itu gue. Dia di situ cuma duduk. Gue mau makan daging. Gue makan daging. Horor men. Kondisi perut hunger ya enggak. Dingin, capek, tiba-tiba ada temen yang megang golok, Tramontina pasti itu ya. Iya, Tramontina. Dibacok-bacokin sambil ngomong gue mau makan daging, gue mau makan daging. Sementara di depannya ada daging gede banget nih Bang Pontas nih ya enggak. Ya, ciut juga tuh ya gitu ya. Tapi si teman gue ini, si mau makan daging ini emang gila sih dia. Salah satunya 20 gunung 1 tahun. Dia melakukan perjalanan Iya. itu, Bang Basrin ini. Iya, 20 gunung dalam 1 tahun. Sinting deh. Ih, gila. Itu sinting deh beneran. Dia naik raung sendirian tuh. Semua sendirian. Gue bareng waktu itu, gue ingat gue bareng naik ke Selamet sama Agus. Siapa lagi ya? Pokoknya ada si Basrin. Nah dari situ kita pisah, kita balik Jakarta. Dia lanjut ke Raung, Semeru, Argopuro. Dia lanjut sendirian. Wah, Bang Basrin sehat selalu Bang. Mudah-mudahan ketemu Bang. Kita ngumpul Bang. Asik juga ya. Itu manusia gila lah. Ya udah akhirnya selesai. Dan lucunya pas upacara penutupan hujan, nggak ada hujan,
Kan kambing. Di perjalanan Cerah. Iya, dia upacara dikasih Iya, kasih terang sama kayak pembukaan terang. kelihatan jeleknya dari sini ada ya. Gua rasanya pas upacara penutupan nih, jadi gua gagah banget nih. Pas lihat fotonya udah bongkok begini tuh kalau bongkok pegang keril tuh bongkok. Padahal gua pikir, oh upacara gua gagah banget nih kan. Itulah sekelumit dari ini ya. Lalu ya udah habis itu kita lanjut di perjalanan gitu loh. Sempat dipercaya juga untuk megang untuk yang ekspedisi Leuser awal. Lu tahun berapa tuh Bang Loser, Bang? Gua lupa 98 kayaknya deh. Oh, pas reformasi ya. Nah, teman-teman, itu sekelumit tentang seorang Pontas yang based on-nya dia melakukan kegiatan alam bebas dari mulai masih sekolah sampai tingkat mahasiswa, dengan jarang juga loh orang yang punya IP 3,5 itu masuk ke dunia kayak begitu. Ya kan? Karena kan pasti logik Bang berpikir ya Bang. Iya, Ya kan? Cuma kan karena awalnya gue ikut-ikutan doang sebetulnya. Iya. Yang gak nyangka gitu loh. Sama kayak lu waktu ke Curug Nangka, pikiran camping, tahu-taunya diajak naik. Nah, Tapi disitulah gue ketagihan. nah, justru hal-hal itu yang membuat daya human interest-nya keluar. Sampai waktu itu ya, kalau gue selalu ngakalin itu, kan kita punya jatah bolos itu 4 biasanya tuh, 1 semester. Maksudnya gimana jatah bolos? Bukan Kan ada kehadiran 75% Ya, minimal. betul. Jadi gue udah hitung, gue cuma punya bolos tuh 4 kali. Semua mata kuliah, gitu kan. Jadi gue udah atur tuh. Sebelum UTS itu, gue nggak boleh bolos. Habis UTS, gue jalan tuh seminggu. Udah pasti jalan tuh. Berapa gunung gitu sekalian tuh. Nah, itu udah kepake satu tuh semua kan. Nah, tinggal hitung lagi nih. Jadi buat nyelipan nih, gue punya 4 kali bolos nih buat kalau gue mau naik gunung gitu loh. Gue ngaturnya begitu. Tuh. Kelihatan teman-teman yang emang otaknya dipakai. Yang otaknya dipakai dia kan. Dia tahu loh. Dalam 1 semester dia punya waktu sekian, dia range, dia atur sehingga dia bisa memenuhi tanggung jawabnya dia sebagai mahasiswa di akademisi dan dia bisa menyalurkan hobinya melalui Arga Ganesha. Iya, betul. Dan itu tidak mengganggu satu sama lain sehingga orang tua pun tidak marah. Benar. Kuliah lu tetap bagus. Iya. Ya enggak? Naik gunung lu tetap jalan, Bang. Iya. Dan seminggu sebelum UTS biasanya itu gue udah nggak di kampus tuh. Biasanya kuliah langsung pulang. Kenapa gue belajar dulu? Persiapan UTS minggu depannya. Jadi gue benar-benar nggak boleh diganggu tuh gue seminggu itu. Sampai segitunya bro, wajar kalau IP-nya 3,5, beda sama gua. Ya kan? Gua kayak stang beca, gampang goyang. Nah, selesai masa belajar Bang. Iya. Masuk lalu ke dunia Pekerjaan. ya dunia kehidupan sebenarnya lah ya. Iya. Bahwa lu harus bekerja, berumah tangga dan sebagainya. Masih berjalan Bang hobi itu Bang? Sampai sebelum gua punya sampai gue masih punya anak pertama pun masih naik gua. Jadi sampai gua tuh pernah di satu perusahaan itu gue bikin klub pencinta alamnya sendiri. Widih. Gue bikin di situ. Lu ngebentuk sendiri di Gua kantor bentuk tuh. sendiri. Memang tujuan awalnya nih ya nyari jodoh sebetulnya. Dan ternyata bener gitu gue bikin ya. Yang ngumpet yang cantik-cantik nih keluar semua. Nah. Maaf nih sekali lagi buat seluruh teman-teman yang nonton kita netizen, kantornya kita nggak boleh disebut. Nanti dia tahu lagi triknya Bang ya. Pokoknya itu salah satu gaya orang berpikir menyalurkan hobinya. Ternyata seperti itu. Di kantor pun namanya tetap diakalin tanpa mengganggu urusan kantor Bang ya. Betul. Nah, dan akhirnya ya gue ketemu jodoh yang istri gue sekarang ya itu. Dari hasil perbuatan itu. Iya. Wah, kakak ternyata Bang Pontas berusaha aja sampai seperti itu kakak untuk dapetin kakak tuh ya. Nah, di dunia pekerjaan Bang, selain lo menjalankan kewajiban lo sebagai pekerja Bang, apa kesibukan lo yang lain Bang? Kesibukan yang lain nggak ada sih ya.
Karena lebih banyak kalau yang di zaman sebelum berkeluarga ya lebih banyak di pekerjaan ya. Weekend pun gue kerja biasanya. Yang sekarang. Kalau sekarang ya anak-anak lah. Anak-anak lalu ya ini tambahannya ngopi petang. Ngopi petang. Ya. Nah, boleh tahu Bang dasar ngopi petang itu apa Bang? Nah, jadi awal kita berdiri itu sebetulnya bukan dibilang keresahan ya, tapi lebih kita ngeliat perbedaan pendaki sekarang dan dulu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kok beda banget ya. Dari apa bilangnya ya? Dari etikanya dan lain-lain lah, itu ya. Contoh mungkin paling gampang gini. Waktu gua tahun 96 itu tapak rinjani, lomba tapak rinjani pertama. Kita juara 3 kalau nggak salah waktu itu. Arga Ganesha nih? Iya. Tapak Rinjani? Tapak rinjani pertama. Wah, selamat teman-teman Arga Ganesha. Aplaus. Itu ya. Nah, 10 tahun kemudian, gue bareng tim gue di kantor, naik gede lah, lewat Putri. Nyampe lah di Buntut Lutung, kita makan siang. Tiba-tiba, dari jauh dah, gue bingung siapa. Ternyata waktu Tapak Rinjani 1, itu kan kalau nggak salah juara satunya itu ISTN. Waktu itu. Mereka gue ketemu. Sampai tim gue bilang, wih, sampai di gunung aja punya temen dia, gitu loh. Akhirnya kita saling cerita lagi di situ. Setelah sekian lama. 10 tahun. Dan kita masih inget. Masih inget Nah, karena gue kejar-kejaran sama dia tuh di Rinjani. Gue inget banget itu. Wah, ini pesaing ini ternyata nih. Dan itu membekas gitu loh. Dan asik Bang ya, begitu ketemu ngeklop ya. Masih kita cerita lagi yang dulu gitu loh. Kita cerita lagi yang dulu. Lalu ya itu. Semua yang lewat segala macam itu pasti kita sapa. Gitu loh. Kita lagi ngopi, kita tawarin. Ya, ngopi yuk, bukan gitu. basa-basi nih. Bukan basa-basi. Ya. Gitu. Nah, dari situlah kok yang sekarang sih cuek banget ya. Iya, gitu kayak bom pisang ya, lewat lempeng aja dia. Lempeng aja gitu. Paling misi gitu. Ya. Makanya dari situ kita pengen, karena menurut kami ya yang mendirikan Ngopi Petang, ilmu naik gunung itu ya itu aja sebetulnya. Iya. Itu aja. Dan hanya pembaruan teknologi. Hanya pembaruan di teknologinya dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan dan gunung itu kan tempat yang menurut gua itu berbahaya. Di mana lu sebetulnya butuh orang lain. Betul. Dan gitu perlu ilmu pengetahuan. Setidaknya lu nggak punya ilmu pengetahuan pun, kalau lu bisa etika lo ada, ya ada apa-apa pun kita bisa saling membantu. Gitu. Nah, lalu kemudian yang kita kenapa kita bikin Ngopi Petang ini ya kita mau sharing pengalaman-pengalaman kita dulu, ya melakukan edukasi gimana apa sih yang dulu kita lakukan. Termasuk mungkin tadi pas kuliah gimana sih gua ngakalinnya? Iya. Itu loh. Itu ilmu. Gua saya udah gak kuliah tapi kalau ada rezeki kuliah lagi aja dah biar gua bisa praktekin ilmu Bang Pontas. Karena tadi Bang Pontas menyampaikan bahwa ada Bang Dwi, ada Bang Pontas sendiri, ada Bang Sugi, ada Bang Keong, yang mereka based on ini jelas. Bang Pontas sama Bang Dwi, Arga. Ya, satu alma mater. Satu alma mater. Bang Sugi dari Wanadri. Bang Keong, aktivis lingkungan. Dia banyak bergelut di bidang dokumenter. Saya ingat Om Don, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan ngobrol sama Om Don. Om Don tuh selain dia juga anggota penggiat alam, dia pun seorang dokumenter. Ya kan? Om Don Asman tuh sehat-sehat selalu Om. Nanti kita kapan sering disebut, sering denger nama ya dulu tuh. Nah, kebetulan pernah lah kita makan bubur kacang hijau bareng Bang. Sama beliau. Jadi kita perlu teman-teman untuk mendokumentasikan semua apa yang kita lakukan karena nanti jadi bagian cerita kehidupan. Yang jadi masalah adalah di era Bang Pontas dulu itu orang yang punya handphone itu orang kokai, bro. Betul. Nah, mungkin lu baru denger nih bahasa kokai, Bang ya. Kokai itu udah kebangetan orang kaya dah di zaman kita dulu, di zaman Bang Pontas dulu. Oh, jadi kita. Iya, sehingga sulit Bang ya. Kita film masih terbatas dengan 36. Nah, betul.
Iya Betul nggak? banget. Belum yang salah-salah tuh kebakar tuh. Nah, dan pasti itu wah 7 turunan 8 tanjakan bro, dimusuhin nih bro. Ya, dan itulah yang menyebabkan saya udah nggak punya foto-foto lagi. Nah, Itu. makanya Bang Pontas ngedirin ngopi petang ini. Ya. Supaya bisa berbagi, sharing, dan sebagainya untuk bukan saling mengkritik atau menjatuhkan, tidak, tapi saling untuk melengkapi ya Bang ya. Betul. Betul. Ngopi petang yang artinya ngobrolin Pikiran, petualangan, dan tantangan. Mungkin contoh paling gampang 96 gua Kerinjani itu ya. Dari timnya si Mapala Unram. Itu kan tim Mapala utamanya Unram ya. Jadi Mapala Unram itu kalau nggak salah, nanti memang dia punya mapala-mapala fakultas, tapi mereka akan ngambil yang terbaik-terbaik itu untuk masuk ke situ. Jadi the bestnya, the bestnya dari fakultas diambil sama dia jadi anggotanya Mapala Unram. Tahun 96 mereka udah menawarkan lewat apa yang Jurassic Park? Torean. Itu tahun 96. 96. Udah ditawarin. Mereka udah kita lewat Torean sampai kayak gitu loh. Keren men. Tahun 96 gimana tuh Torean? Gua aja baru tahun-tahun kekinian. Iya, baru sekarang kan Torean tuh dulu udah ditawarin. Iya, jalur adat. Dan karena kebetulan mereka mungkin rata-rata orang asli ya. Makanya nggak ada masalah gitu loh untuk ke sana. Tuh, teman-teman, tahun 96. Tadi kayak Bang Pontas bilang, kalau udah ilmu pengetahuan kita kurang, tapi minimal attitude. Iya. Ya kan? Karena manusia bahasa kerennya kan John Politikon, Bang ya. Makhluk sosial. Betul. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat, insya Allah pasti kita nyaman dan kita aman pastinya melakukan kegiatan apapun di luar ruang. Betul. Ada contoh menarik nih. Nah, waktu gua naik ke Tambora. Tambora. Gunung Paradewa. Nah, jadi pas turun, biasalah kepala desa biasanya kalau pendaki itu aman, dia akan motong ayam buat kita makan. Itu udah tradisi di situ. Dan nah pas kita nyampe sama kepala desa kan ada satu warung, di sini dulu ya kita ini. Gue lihat dia motong ayamnya dulu kan. Kita nunggu situ. Cuma gue bingung kok banyak bencong. Banyak banget bencong. Bencong. Dulu sampai kita kan ya jauh-jauh gitu kan sampai ada kita dulu juga mahasiswa kali yang gitu-gitu loh kan dia ngomong kan. Ternyata itu gue baru tahu budayanya di sana. Itu ternyata Desa Pancasila itu saat itu lagi panen kopi. Dan tradisi di sana setiap panen kopi seluruh waria Sumbawa, sepulau Sumbawa akan datang ke situ untuk membantu. Membantu untuk panen. Ini jangan kita negatif thinking, bro. Ternyata mereka datang untuk membantu panen kopi. Waria se-Sumbawa ya, Bang ya. Itu sampai akhirnya kepala desa bilang, dari Jakarta coba deh kita adu ini main volley. Walaupun kita lawannya waria ya. Kita nggak berani deket-deket net, takut dicolek waktu itu kan. Pokoknya tapi ya itu budayanya di sana. Itu. Karena ada saling bantu ya Bang. Saling bantu. Jangan lihat warianya, tapi bahwa ada budaya saling bantu sesama masyarakat pada saat ada acara hajat panen besar seperti itu. Oke lanjut Bang, main volley. Kalah menang lu Bang. Gue nggak pikirin kita waktu itu ya. Kita nggak mikirin waktu itu. Tapi yang pasti ya kembali lagi teman-teman ya, etika, lalu kemudian attitude kita ya itu pada saat kita contoh mungkin ya waktu itu ya temen itu sebelum kita berangkat itu bilang kalau ditawarin minum jangan lu minum sampai yang nawarin minum duluan. Ngomongnya begitu. Maksudnya gimana Bang? Misalnya ini kita nawarin minum nih ke gua. Gua bertamu ke rumah lo nih. Ini dia bilang waktu kita mau ke Sumbawa ya. Lu bikinin kopi dong buat kita. Lu jangan minum dulu sampai tuan rumah minum. Gitu kan? Nah sekarang tiba-tiba kepala desa bilang, ayo diminum. Ya masa kita nggak minum-minum? Iya. Ya kan? Nggak sopan kan? Akhirnya kita dan itu nggak terbukti sebetulnya memang hanya mitos. Atau memang ada sebagian yang mungkin. Gua gitu. ada cerita juga tuh kayak begitu tuh. Nah, tapi ya kembalinya begitu kita punya etika, lalu attitude kita juga oke ya. Ya kita dapat supportnya luar biasa gitu loh. Nah, itu sampai kita kepala desa minta anaknya nemenin kita ke atas.
Anaknya langsung. Anaknya langsung. Itu nemenin kita ke atas. Tuh. Masuk ke Sumbawa, naik Tambora Gunung Paradewa, disambut kepala desa, dan anaknya langsung bro yang disuruh nemenin. Udah pasti nih orang tua kalau anaknya ngape-ngape deh, dia yang nyusulin langsung. Betul. Kepala desa di daerah itu mungkin lebih apa ya? Kalau kata saya lebih super power bang, gua bilang. Iya betul. Setuju. Karena bicara kepala desa itu bukan hanya sekedar dia pinter, dia ketokohan atau jabatan publik kalau di kampung tuh di daerah tuh, tapi dia memang tokoh yang ditokohkan gitu loh. Iya betul. Sehingga wah tetua lah bahasa ini tetua bang ya. Sampai anaknya dilepasin sama dia buat nemenin orang. Kepala desa sempat cerita. Dia bilang sebulan lalu ada tuh sok tahu orang segala macam gitu. Akhirnya kesasar, dia bilang gitu. Nah, bro kesasar di Tambora. Iya, akhirnya untungnya nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Kita cari segala macam lah. Itu sampai gitu. Nah disitulah gue ngeliat bahwa memang kita ya sopan santun, attitude tuh penting gitu loh, penting banget. Nah teman-teman, ternyata dari apa yang disampaikan sama Bang Pontas, gue mencoba. Mohon maaf bang ya, kalau salah tolong dibenerin. Gue mencoba mengeneralisir bahwa ngopi petang ini memang based on-nya adalah diri mereka semua nih. Kenapa gue bilang begitu? Ngopi petang kan artinya ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Pikiran kita tuh kan nggak dibatasin bro, iya nggak? Iya. Pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau hanya jadi lu pikirin, nggak stegi aja bagus gitu. Iya. Stegi itu setengah gila ya. Atau string lo, stres ringan. Kalau lo pikirin sendiri. Tapi dengan lo ngobrolin pikiran lo kepada orang lain. Gua ngobrol sama Bang Pontas tadi ngobrol ke Bang Dwi, ngobrol ke Bang Sugi, ngobrol ke Bang Keong. Yang tadinya ada di pikiran satu orang, jadi diajak ngobrol ke pikiran 4 orang, timbullah ide. Iya. Betul. Dan ide itu akan terjadi pada saat ada kerjasama dan satu visi bersama menjadi sebuah kegiatan. Dan jadilah ini ngopi petang. Ya. Gitu bang ya? Iya, betul. Jadi teman-teman, bahwa setiap kegiatan yang ada, setiap kelakuan yang kita lakukan semua, secara alam bawah sadar kita bahwa udah ada di pikiran kita bro. Jadi jangan sungkan-sungkan buat ngobrolin pikiran-pikiran, ide-ide untuk lu sampaikan ke orang lain bang ya, supaya itu terwujud. Karena kalau kita sendiri, wah berat juga kali bang ya. Iya, dan yang menarik, waktu itu gua itu ketemu Dwi setelah 20 tahun mungkin ya. Itu di bulan Oktober. Sehabis selesai kuliah dan sebagainya, baru ketemu lagi Bang Dwi 20 tahun kemudian. Iya. Itu di bulan Oktober. Ini 2025, 2023. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan setelah 20 tahun lu baru ketemu. Baru ketemu lagi sama dia. Itu kalau kata orang bilang semesta memanggil. Iya. Chemistry-nya tiba-tiba klik on. Yang menarik lagi, Sugi. Gue ketemu Sugi terakhir itu 2018. Ketemu Sugi lagi 2018. Tiba-tiba di 2023 itu awalnya gue nyari settingan jam. Gue beli jam yang ada bisa lo GPS, 6 GPS, lo bisa mapping lo ininya ya, perjalanan lo. Gue nyari itu di YouTube. Yang muncul mukanya Sugi. Sugi ini udah lama gue nggak ketemu. Gue telepon nomornya masih sama kan. Di situlah awal ketemu, baru lagi di situ ketemu Dwi lagi. Ngobrol deh tuh ya. Ngobrol lah kita. Tentang pikiran-pikiran, keresahan-keresahan, sehingga timbul ide. Timbul ide. Ide buat ini. Ya, dan ngopi petang pun tidak sekedar nantinya ke depannya ya, kita bicara mengenai pengalaman-pengalaman lalu, tapi kita akan memberikan rencananya ya, semoga terwujud, kita akan memberikan edukasi juga. Misal, bagaimana sih mengenai manajemen perjalanan, bagaimana mengenai navigasi, survival, dan seterusnya. Nah, itu. Ini
peluang buat teman-teman, baik yang teman-teman ingin mencari tahu ataupun yang sudah tahu. Ngopi petang terbuka karena memang dia tidak terkotak dengan sebuah petualangan alam bebas. Tapi bahwa mengenai pikiran, mengenai petualangan, mengenai sebuah tantangan dapat disampaikan kepada ngopi petang. Sehingga teman-teman yang memang ingin ikut ngobrol, berbagi, atau menyampaikan pengetahuannya tentang hal-hal atau ide-ide pikirannya tentang petualangan dan tantangan, boleh menghubungi Ngopi Petang, Bang. Ya, boleh. Silakan menghubungi ataupun teman-teman dari kampus Mapala, karena Bang Pontas sendiri based on-nya Mapala, atau teman-teman penggiat alam karena Bang Sugi sendiri based on-nya dari Wanadri ya. Monggo, Ngopi Petang terbuka buat teman-teman untuk kita ngopi bareng sambil ngobrolin pikiran petualangan dan tantangan. Begitu kira-kira tentang Ngopi Petangnya sendiri. Nah, yang terakhir teman-teman, tadi kita ngobrolin tentang pikirannya, ide-ide dasarnya, petualangannya Bang Pontas dan teman-teman lain. Sekarang gue mau nanya Bang sama lu, Bang. Di era sekarang nih Bang, tantangannya apa sih Bang? Selain untuk berpetualangan, berkegiatan atau apapun Bang. Nah, tantangannya Bang. Tantangan yang paling utama gue lihat ya, yang membedakan ya. Dulu itu nggak ada sosial media. Yes. Ya. Sehingga lo nyari informasi harus datang. Harus atau datang. gimana? Iya. Gue harus sowan dulu ke nemuin mapala-mapala si lain. Betul. Dan biasanya kita dulu juga ngandalin koran ya. Untuk, ini baru dari sini. Biar kadang ada tuh beritanya. Iya. Akhirnya kita datang. Tetapi tantangan yang gue lihat di zaman now, karena sosial media membuat orang meremehkan semuanya. Meremehkan misal, karena biasanya di sosial media yang dilihatin yang bagus-bagusnya aja. Betul. Dia nggak ngeliatin gimana sih perjalanan itu kayak apa. Yeah. Gimana jalur itu sebetulnya nggak seindah itu ya. Ada yang lu cuma satu jalur dengan jurang di sininya. Betul. Ya kayak lu bilang tadi terowongan babi Iya, itu nggak ada yang ceritakan tentang itu kan. Tapi bahwa di kenyataannya itu ada Bang ya. Betul, itu ada. Termasuk mungkin kalau gua mengkritisi film 5 cm lah contoh, ya. Itu pun gue sempat tahun 95 itu gue ke Semeru. Itu gue nganggap enteng juga karena gue anggap ada mata air di Kalimati. Yeah. Yang ternyata pas gue kesana kering dan gue nggak punya air. Gue tidak punya air sama sekali. Nah, cuma di pengalaman gue pribadi itu biasanya dulu gue selalu punya 1,5 liter air mineral yang tidak akan gue buka kecuali darurat. Yes. Selalu gue ada tuh. Tapi gue nggak bilang ke yang lain gue punya. Betul, karena kita pasti masing-masing bawa kotak survival sendiri. Bahasa gampangnya begitu. Asumsinya begitu. Yeah. Yang ternyata nggak ada yang bawa. Tapi gue diem aja. Akhirnya gimana? Kita lanjutlah, tanggung udah di sini. Kita ngecamp sebelum Arcopodo. Kita ngecamp. Malam itu kita makan kering tanpa air minum. Snack berarti dah tuh ya. Iya. Kering tuh ya. Jam 2 kita muncak. Kita muncak tanpa air. Gue juga nggak buka air sama sekali. Gue nggak bilang gue ada air. Ya, kita bertujuh waktu itu. 2 udah dehidrasi tengah-tengah pasir itu. Sampai akhirnya tapi nyampe semua ke puncak. Nyampe semua. Nah, akhirnya kita turun, nyampe ke camp lagi, udah. Oke, gue lihat tuh kepayahan. Yang 2 terutama yang udah dehidrasi. Gue keluarin air. Gue punya nih 1. Gue minta 3 orang turun duluan. Gue bilang gitu. Gue kasih 0,5 liter ke buat bertiga. Oh, yang buat ngambil air duluan nih? Iya, yang supaya, buat turun? yang buat turun. Supaya mereka nyiapin camp di, apa namanya? Bukan, yang di danau. Oh, Ranu Kebolo. Lu bekalin setengahnya? 0,5 liter doang. Karena gue bawa yang sakit kan. Gue butuh lebih gitu loh. Dah. Mereka turun duluan. Akhirnya gue berempat. Gue 2 orang nemenin yang dehidrasi ini. Pelan-pelan kita turun. Pokoknya gitu nyampe atas tanjakan cinta tuh. Gue ngeliat danau. Wah, gue lari. Gue langsung minum tuh dari danau tuh langsung. Udah gak pakai apalah. Pokoknya udah langsung gue haus banget. Ketemulah gue yang 3 kan, yang udah turun dulu. Pecah semua bibirnya. Sekarang lu 0,5 liter bagi 3, lu turun ke bawah, itu pecah semua nih.
Jadi kayak sawah nggak ada air ya? Iya kan nggak ada air. Tuh. Nah, kalau gue ngeliat sekarang makanya itu tadi kembalinya. Dulu aja teman-teman tuh masih salah perhitungan. Iya. Gitu loh. Tapi sekarang sosial media membuat orang makin salah perhitungan. Iya. Itu loh. Jadi lebih ngegampangin. Ngegampangin. Even lo, misalnya pun lo denger di situ ada mata air, lo tetap harus nyadangin. Nggak bisa nggak? Ya, Jangan sampai lo nggak punya cadangan sama sekali. betul. Tuh. Nah, teman-teman, benang merah yang paling penting kalau perlu di stabilo ini kalau bisa nih. Yang tadi disampaikan sama Bang Pontas mengenai dia melakukan pendakian ke puncak Semeru. Itu kalau gua bukan mengenai kuncian airnya aja. Tapi bahwa sumber mata air yang ada di hutan, yang ada di gunung, yang ada di alam, itu lu jaga bro. Ya, Jangan betul. buang sampah lu sembarangan. Betul. Jangan mentang-mentang di situ air banyak lu nyuci nesting, lu bekas Indomie di situ. Lu buang bekas nasi lu di situ, paling parah lu boker bro di situ. Ya. Itu sangat susah men. Itu sangat susah bro. Tolong dijaga sumber-sumber mata air kita karena yang ada di atas itu akan dinikmati oleh yang di bawah. Sehingga apa yang terjadi di atas akan pula dialami oleh yang di bawah. Ya. Sementara yang di bawah belum tentu juga punya kesalahan di atas. Ya, betul. Tapi dia kena dampak dari itu semua. Jaga sumber mata air kita. Makanya lagi-lagi ini bukan mendiskreditkan Bang ya, Ya. atau kita memojokkan, enggak, tapi bahwa apa yang di-sharing sama teman-teman di Ngopi Petang itu tolong ditelaah. Ada yang penting mengenai sumber-sumber air, ada yang penting mengenai ilmu pengetahuan, ada yang penting mengenai bahwa lu harus punya safe deposit. Ya. Kalau kita bahasa dulu kotak survival Bang ya. Ya, betul. Itu masing-masing harus punya. Biasanya terdiri dari jarum, korek api, Ya. makanan kecil, air minum, rokok bagi yang merokok. Yang tidak merokok ya silakan diisi sama makanan yang lain. Itu memang buat pribadi dan itu tidak disampaikan ke yang lain. Karena masing-masing ya maaf ya kalau kita bilang pemula, pelaku muka lama nih Bang ya. Itu udah pasti dengan sendirinya pada punya. Gitu loh. Nah kebetulan pada saat itu Bang Pontas menyiapkan air. Air sumber kehidupan. Jadi tolong buat teman-teman jaga mata air kita. Di gunung tuh nggak ada PDAM bro. Lu bisa beli botol kemasan, di air minum kemasan, tapi lu nggak apa ya? Tidak bijak sini gitu loh. Lu nggak bijaksana gitu loh. Lu harusnya kan bijaksana dan bijak sini. Tidak lu bijaksana lu bawa air terus botolnya lu buang sembarangan. Ya, betul. Tolong dijaga mata air kita. Karena kalau kayak Bang Pontas tiba-tiba dia tadi kehabisan air, turun nyampe di sebuah sumber mata air, diminum, ya kan? Ya, Tiba-tiba betul. di situ kotor Ya, dan sebagainya. Apa yang terjadi, men? Ya enggak? Dan alhamdulillah sekarang terima kasih juga buat teman-teman Gimbal Alas yang sudah menjaga Ranukumbolo dengan membuat mereka toilet dan buat pengambilan air bersih. Terima kasih buat teman-teman Gimbal Alas dan itu tantangan-tantangan yang terjadi sekarang Bang ya. Kadang dengan mudahnya sosmed. Ya, betul. Bahkan untuk ngumpul aja kalau dulu setahu saya nih Bang dari cerita orang-orang lama, kalau udah janjian kita di bawah pohon seri, ya kan, abis asar ngumpul, lu nggak ngumpul, wah lu besoknya habis tuh. Betul. Ya enggak. Sekarang ya maaf dengan adanya teknologi, lu rapat anggota ataupun pertemuan apapun yang sifatnya penting, lu cukup dengan OTW. Kadang gue suka jawab tuh Bang, kalau lagi pada nulis OTW, gue jawabnya OTS. Apa tuh OTS? Sama seperti mereka yang pernah nanya ke gue jawab on the street. Oh. Dia kan on the way, gue on the street. Jadi dengan gampangnya mewakili dirinya melalui tulisan. Sementara di era dulu komitmen. Iya, betul. Makanya kayak tadi Bang Pontas bahwa ternyata teman-teman sediklat itulah yang ternyata menjadi pendukung kita. Iya. Dan zaman dulu pun waktunya latihan fisik itu tidak pernah terlambat. Padahal nggak ada janjian. Nggak ada. Itu udah pasti pokoknya jam 4 latihan, jam 4 udah semua udah siap. Nggak ada WA group dulu. Nggak ada. Semua udah siap. Tuh. Sekarang bro, janjian jam 7 aja kadang-kadang jam 8 udah bagus kita mulai. Makanya kadang-kadang gue suka sebel Bang kalau lagi ngumpul. Gue pengen handphone gue buang-buangin aja gitu kan. Apalagi ada bahasa
OTW dan sebagainya gitu loh. Kok lu segampang itu mewakili diri lu gitu loh. Padahal kan ini pertemuan penting. Iya. Dan bener kayak Bang Pontas bilang, selain pengetahuan, attitude bro, lu kemana-mana semua punya hukum. Iya. Ya Bang ya. Dan kebayang nggak lo kalau seandainya makhluk yang ada di hutan atau yang ada di sungai tiba-tiba dikasih dia untuk menunjukkan kemarahannya dia atas tempat yang dirusak. Oh kebayang nggak lo ya nggak? Ya tiba-tiba ikan sapu-sapu ngamuk ya nggak? Wah kacau. Nah, ini ayo pentingnya kita menjaga bumi dan bumi menjaga kita. Ya, gitu Bang ya? Betul. Ada Bang yang mau disampaikan Bang? Ya untuk teman-teman sih itu ya. Untuk yang anak-anak sekarang tuh bagus sih kalau emang suka di kegiatan alam bebas, tapi jangan lupakan juga teman-teman perlu mempelajari safety-nya gimana sih. Ya, apakah misalnya contoh nih banyak sekali sekarang nih yang one day trip itu yang buat gua pribadi ya, itu gua nggak terlalu ini ya. Kenapa? Karena one day trip untuk gunung gua rasa terlalu berbahaya. Ya, karena buat gua semakin kalau gua ya, makanya kenapa carrier gua dulu tuh gede. Karena safety gua ada di situ semua. Betul. Itu tuh bawa Gitu. rumah Bang sebenarnya Betul. Bang naik gunung tuh. Safety gua ada di situ semua. Tuh, dan gua sampai sampai sekarang pun naik tuh gue selalu mencadangkan makanan buat 3 hari di luar perjalanan. Dan sekarang maksudnya udah lebih mudah juga ya. Itu banyak banget makanan-makanan simple untuk pengganti kalori kita. Itu udah lu bisa lebih banyak tuh Bang bawa Bang. itu. Ya, harapan buat Ngopi Petang sendiri Bang. Ya harapannya Ngopi Petang nih bisa menjadi tempat untuk teman-teman belajar, mengeluarkan pendapat, ya, bahkan mengkritisi mungkin sesuatu kebijakan. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Kita open aja. Kita open aja. Bablas aja ya. Iya. Karena semua based on. Betul. Tuh. Nah, buat teman-teman Ngopi Petang beberapa sesi terakhir ini banyak juga mengupas tentang Mapala, juga banyak juga mengupas tentang teman-teman penggiat alam bebas lainnya. Ada teman-teman stand up paddle. Yeah. Ada teman-teman Mapala. Nah, kita buka ruang nih buat teman-teman Mapala. Yuk kita ngobrol bareng tentang Mapala teman-teman sendiri. Baik yang ada di luar kampus ataupun ada yang dalam kampus. Juga kita juga mengundang untuk teman-teman semua, mengajak semua para penggiat alam bebas. Ayo, yuk ngobrol yuk, berbagi yuk. Mungkin keterbatasan ruang dan jumlah anggota atau bagaimana membatasi untuk menyampaikan tentang siapa dirinya, apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ngopi Petang membuka ruang itu. Membuka ruang itu untuk supaya lebih banyak diketahui oleh yang lain. Silakan teman-teman bagi yang mau bisa menghubungi Bang Pontas, Bang Keong ataupun berkomentar di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Bersama saya Cing Udin, anak Betawi orang Indonesia. Woyoy.